Selamat siang teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan menampilkan presentasi kita. Selamat menyaksikan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada. Menurut para ahli, lingkungan hidup memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim ini dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan menurut Sojono, diartikan sebagai lingkungan hidup, lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Sujono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, menurut Munajat dan Nusa Putro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Yang terakhir, menurut Otto Sumarwoto, ia berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut, secara teoritis, ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis, ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan oleh manusia itu tersendiri. Secara garis besar, masalah atau isu lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas-aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Kebanyakan masalah lingkungan hidup pada saat ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan sosial ekonomi manusia dan semakin memburuknya lingkungan hidup. Hal ini berpengaruh terhadap bumi secara keseluruhan, baik pada masa sekarang ini maupun pada masa yang akan datang. Masalah lingkungan dapat berakibat pada rusaknya lingkungan alam yang berharga seperti hutan, sungai, pantai, dan lain-lain. Selain itu, masalah lingkungan juga dapat merusak keragaman hayati yang sangat penting untuk manusia. Karena itu, perlu upaya secara internasional untuk menghadapi masalah atau isu-isu ini. Perkenalkan, saya David Wirawan, dan setelah mengetahui tentang isu lingkungan, mari kita lihat tentang isu kerusakan lingkungan di dunia. Yang pertama adalah isu kerusakan hutan, atau bisa disebut juga deforestasi. Deforestasi itu adalah bentuk paling signifikan dalam kerusakan hutan yang memiliki tujuan untuk membuka lahan atau eksploitasi sumber daya alam dengan cara menebangnya atau dibakar. Dalam 25 tahun terakhir, bumi sudah kehilangan 1,3 juta kilometer persegi hutan, dan di Uganda, 63% dari hutan mereka sudah rusak, meskipun masyarakat di Uganda sangat bergantung pada hutan mereka sendiri. Dan lalu yang kedua adalah isu kerusakan air dan laut. Isu ini adalah pencemaran yang awalnya bermula pada sungai atau danau yang dicemari oleh air limbah yang tidak diolah, sampah organik ataupun anorganik. Ini bisa berasal dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Air yang tercemar ini kemudian akan mengganggu kehidupan akuatik, kehidupan dan kehidupan laut, dan kemudian manusia yang bergantung pada air itu tersebut juga akan terkena dampaknya seperti terkena penyakit kolera atau tifus. Dan bahkan di Amerika ada kasus yang terkena pneumonia akut karena ada sumber air yang tercemar oleh pestisida. Selanjutnya adalah isu kerusakan udara atau pencemaran udara. Pencemaran udara berarti adanya partikel-partikel yang membahayakan, seperti metana, karbon monoksida, asbestos dari atap-atap, CFC dari alat-alat elektronik seperti AC dan kulkas, sulfur dioksida dari asap-asap pabrik, karena dampaknya bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah pemanasan global yang dapat mempermudah penyebaran penyakit seperti Lyme yang berasal dari kutu,
dan virus demam berdarah atau Zika dari nyamuk, terutama di wilayah Amerika. Untuk dampak langsungnya adalah iritasi tenggorokan dan sebagainya seperti yang kita mungkin pernah alami. Selanjutnya adalah isu kerusakan karena tambang. Tambang sendiri tidak terlalu umum, tetapi dampaknya sangatlah luas karena penambangan ini yang terutama yang tidak bertanggung jawab memiliki dampak negatif seperti deforestasi, pengurangan biodiversitas akibat hewan kehilangan habitatnya, pencemaran air tanah dari hasil pengeborannya yang mungkin membawa logam berat, emisi gas dari mesin-mesin berat, dan bahkan kemungkinan bahaya radiasi dari logam radioaktif. Salah satu bukti nyatanya adalah pencemaran komposisi tanah dan air di Amerika bagian barat oleh logam berat akibat penambangan. Jadi, setelah kita mempelajari tentang isu kerusakan lingkungan di dunia, bagaimana tentang isu kerusakan lingkungan di Indonesia sendiri? Jadi, pertama itu ada deforestasi hutan. Jadi, sekitar 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia itu ditebang setiap tahunnya untuk lahan. Dan deforestasi di Indonesia ini terutama di Papua dan Kalimantan mengancam habitat alami spesies langka seperti orangutan dan katak Pinocchio. Dan juga alasan mengapa pengurangan lahan ini sangatlah besar adalah karena banyaknya masyarakat-masyarakat kecil yang tidak mengerti cara untuk mengolah kembali tanah dan kemudian melakukan progres untuk melakukan ladang berpindah secara terus-menerus tanpa adanya perbaikan di lahan sebelumnya. Lalu kedua ada polusi udara. Polusi udara di Jakarta 75% berasal dari kendaraan dan sekitar kurang lebih 8% itu berasal dari pembakaran domestik seperti pembakaran sampah dan sebagainya. Lalu ada juga asap pabrik yang kemudian bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan iritasi tenggorokan. Bahkan pada tahun 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan yang cukup banyak dalam penderita penyakit ISPA. Lalu kemudian efek lain dari asap pabrik ini adalah terjadinya hujan asam yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Lalu ada pencemaran air. Di Jakarta sendiri, sebagian besar sungai-sungai itu sudah tercemar karena limbah pabrik, limbah domestik, dan sampah, terutama sampah plastik. Air ini kemudian digunakan masyarakat sehingga menimbulkan penyakit seperti diare, tifus, disentri, dan kawan-kawan, dan kemudian dibawa ke laut untuk meracuni kehidupan laut. Atau mungkin dimakan oleh makhluk laut dan akhirnya kembali lagi ke kita. Lalu yang terakhir adalah pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Untuk pertambangan yang kita paling kenal adalah Freeport di Papua. Jadi pertambangan ini menghasilkan 230.000 ton limbah setiap hari dan tidak diolah dengan baik sehingga mencemari sungai Achqua di Papua, dan kegiatan menambang ini merusak hutan dan juga kebun sagu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Lalu bagaimana tanggapan gereja tentang ini? Gereja Katolik sendiri juga memiliki ajaran sosial gereja terhadap kerusakan lingkungan. Misalnya pada tahun 1971, Paus yang ke-6 merujuk pada masalah ekologis sebagai akibat tragis dari aktivitas manusia yang tak terkendali. Karena eksploitasi alam sembarangan, manusia menimbulkan resiko menghancurkannya dan pada gilirannya ia sendiri menjadi korban degradasi ini. Ia juga sempat berbicara kepada Organisasi Pangan dan Pertanian PBB tentang kemungkinan bencana ekologis yang akan diakibatkan oleh pengaruh peradaban industri dan menekankan bahwa kebutuhan mendesak akan perubahan radikal dapat menjadi masalah bagi manusia itu sendiri. Yohanes Paulus yang kedua menjadi semakin khawatir akan masalah ini. Dalam ensikliknya yang pertama, ia memberi peringatan bahwa manusia tampaknya sering tidak melihat makna lain dalam lingkungan alam daripada apa yang berguna untuk segera dipakai dan dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyerukan pertobatan ekologis global. Penghancuran lingkungan manusia merupakan perkara yang sangat berat. Alam telah mempercayakan manusia untuk menjadi pewartaannya, di mana manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kemerosotan. Setiap upaya untuk melindungi dan memperbaiki dunia juga memerlukan perubahan besar dalam gaya hidup dan pola-pola produksi. Konsili Vatikan yang kedua dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes nomor 69 menyatakan alam menghendaki upaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa sehingga harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan diiringi dengan cinta kasih. Allah telah menganugerahkan bumi dengan segala kekayaannya sebagai rumah bersama semua manusia dan semua makhluk, yang artinya tidak boleh seorang manusia pun dapat menguasainya sendiri. Nah,
Paus Benediktus yang ke-16 juga mengajak umat Katolik untuk menghapus sebab-sebab struktural dari gangguan fungsi ekonomi di dunia dan mengoreksi model-model pertumbuhan yang tampaknya tidak mampu menjamin penghormatan terhadap lingkungan. Ensiklik Laudato Si merupakan salah satu ajaran sosial gereja yang memperhatikan terhadap isu-isu kerusakan lingkungan. Laudato Si merupakan ensiklik kedua oleh Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tahun 2015. Dalam ensiklik ini dijelaskan bagaimana Paus mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tak terkendali yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta pemanasan global. Di dalamnya dituliskan bahwa kita telah melupakan diri kita sendiri berasal dari debu tanah. Tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi dan udaranya yang memberi kita nafas serta airnya menghidupkan dan menyegarkan kita. Di sini Paus ingin mengatakan bahwa sudah seharusnya kita menjaga asal-usul kita, yaitu dari bumi, dan kita harus menjaganya supaya bisa tetap bertahan hidup. Paus mengatakan setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan juga harus memperhitungkan hak-hak dasar kaum miskin dan mereka yang kurang mampu. Dia mengatakan konsumerisme yang tidak beretika telah menyebabkan tingkat konsumsi yang menyebabkan memperparah kerusakan lingkungan. Jadi bukan hanya aktivitas manusia yang secara langsung akan merusak lingkungan, tapi juga yang secara tidak langsung. Contohnya itu konsumerisme atau eksploitasi terhadap manusia, sesama manusia. Di dalamnya dituliskan sebuah sensus sains solid yang menunjukkan bahwa pemanasan global itu nyata dan akan mengurangi ketersediaan air minum, merusak pertanian, menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan, meningkatkan keasaman laut dan menaikkan permukaan air laut yang menyebabkan kebanjiran di kota-kota besar di dunia. Paus Fransiskus juga menyebutkan inti ajaran Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Sama seperti yang dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 15 yang menyebutkan bahwa kita itu memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Gereja Katolik di Indonesia sendiri ikut turut bersatu dalam menjaga lingkungan. Contohnya dalam nota Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada tahun 2012 yang berjudul Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan. Nah, di sini KWI mengajak seluruh umat Katolik untuk memperhatikan perhatian dan meningkatkan kepedulian dan tindakan partisipatif dalam menjaga dan memperbaiki keutuhan dari berbagai macam kerusakan. Sidang di KWI juga sempat membahas tentang tema keadaban publik, yaitu menuju habitus baru bangsa. Hal ini memperhatikan beberapa persoalan seperti kerusakan lingkungan hidup dan yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah. Sekarang saya akan menjelaskan pandangan kitab suci tentang lingkungan hidup. Pandangan yang pertama adalah segala ciptaan Tuhan termasuk seluruh bagian lingkungan hidup itu adalah baik. Di Kejadian bab 1 ayat 31 dituliskan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6, serta di Mazmur 104 yang berjudul kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah semua yang kita lihat di dunia ini, yang kita rasakan, semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya adalah ciptaan Dia. Di mana semua ciptaannya itu segalanya sungguh amat baik. Memang tidak dikatakan sempurna, tapi sungguh amat baik. Jadi tidak ada satupun yang berasal dari Tuhan itu kurang baik. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan hak kita atas lingkungan hidup. Pada Kejadian bab 1 ayat 29-30 dapat dilihat bahwa Tuhan membagikan hak-hak kita manusia akan lingkungan hidup dan juga hak-hak makhluk hidup lainnya akan diri mereka sendiri. Nah, sebelum Tuhan memberikan hak kita atas lingkungan hidup, Tuhan sebenarnya sudah memberikan kita kewajiban atas lingkungan hidup itu sendiri. Pada Kejadian bab 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata-kata taklukkanlah itu bukan berarti kita menguasainya seolah-olah sebagai seorang penjajah yang mengeksploitasi terus-menerus. Tapi diinginkan Tuhan adalah kita memanfaatkan lingkungan hidup dan kita juga merawatnya. Dan ini adalah salah satu contohnya di mana Tuhan meminta kita untuk tidak rakus terhadap lingkungan hidup. Tuhan sudah memberikan perintah yang menjadi contoh bagi kita sekarang pada perjanjian lama saat pada bangsa Israel pada Keluaran bab 23 ayat 10 sampai 11 di mana Tuhan meminta rakyat Israel untuk menanam dan berkebun selama 6 tahun berturut-turut, namun pada setiap tahun ke-7 tanah itu tidak boleh diusahakan supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka harusnya dibiarkan dimakan di binatang hutan. Hal ini juga dilakukan oleh petani-petani sekarang. Seperti yang kita ketahui, petani-petani sekarang tidak selalu menanam pada setiap seluruh lahan mereka. Ada saja lahan yang diistirahatkan agar nutrisi pada tanah itu dapat terjaga sehingga dapat digunakan lagi pada musim-musim bertani selanjutnya. Masalah atau isu lingkungan hidup berawal dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungannya sendiri. Ketidakpedulian itu sebenarnya merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan terlebih kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup semua makhluk. Sehingga pedoman dasar yang bisa dipakai oleh masyarakat adalah adanya kesadaran dari diri masing-masing. Kesadaran muncul setelah manusia merasakan dampak dari kerusakan alam yang telah dibuatnya. Dan setelah itu barulah manusia mencari cara dan melakukan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Selain itu, kesadaran juga dapat membuat manusia untuk selanjutnya tetap menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup sehingga tidak menimbulkan bencana yang lebih besar dan dari sebelumnya yang dapat merugikan manusia lebih besar lagi. Namun kesadaran yang dapat mewujudkan kelestarian lingkungan adalah kesadaran dengan melakukan tindakan-tindakan atau aksi nyata dalam rupa upaya-upaya yang dapat dilakukan manusia, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau juga melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Hal itu karena kesadaran tanpa aksi tidak akan memulihkan alam yang telah dirusak oleh manusia. Atau dengan kata lain, teori saja tidak cukup tetapi diperlukan aksi nyata. Tindakan itu merupakan bentuk kepedulian manusia terhadap alam lingkungan supaya ke depannya dapat terus menjaganya tetap lestari demi keberlangsungan hidup bersama. Sehingga tercipta hubungan antara manusia dan alam yang lebih baik. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami pamit undur diri. Terima kasih.